Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Bismillah, hari ini saya mau sedikit sharing lagi tentang persiapan Ramadan dan Lebaran tahun 2024 ya teman-teman. Karena kalau nggak kita persiapkan jauh-jauh hari seperti biasa, kita bakalan kayak nggak berasa tiba-tiba sudah mendekati Ramadan lagi, dan kita kayak keburu-buru dan panik gitu untuk mempersiapkan dana-dana saat Ramadan dan kebutuhan-kebutuhan Lebaran ya teman-teman. Kemudian siapa nih dari teman-teman yang sudah melangkah untuk menabung untuk persiapan Ramadan dan Idul Fitri tahun depan? Karena selain berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan segala sesuatunya, dengan persiapan seperti ini adalah insya Allah salah satu ikhtiar kita ya teman-teman. Kemudian jangan lupa dibalik ikhtiar kita yang maksimal, jangan lupa untuk libatkan Allah dalam segala hal ya teman-teman, supaya Allah semakin memudahkan urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi kemarin itu saya lihat di kalender kalau Lebaran atau Idul Fitri tahun depan itu jatuh pada tanggal 9 atau 10 April gitu ya teman-teman. Nah, insya Allah masih ada waktu ya teman-teman, kita kayak nabung-nabung santai gitu, karena kita startnya itu masih agak-agak lumayan jauh juga ya teman-teman, sekitar 10 bulanan kalau kita start dari sekarang. Tapi nanti kalau teman-teman semua mau bongkarnya di sebelum Ramadan, jadi menjelang Ramadan gitu, jadi ngitungnya itu sekitar 9 bulanan ya kita nabungnya. Jadi ngomong-ngomong tentang menabung, nggak apa-apa ya teman-teman, jangan berkecil hati misal nanti di tahun depan itu kita tidak mencapai target. Yang penting kita sudah usaha dulu untuk menabung, dan dari pengeluaran kemarin itu di tahun sebelumnya bisa kita evaluasi ya teman-teman untuk pengeluaran kita, karena sudah bisa dipastikan di tahun depan itu untuk ongkos-ongkos semuanya naik ya teman-teman, untuk biaya-biayanya itu. Jadi kita kayak kita lebihkan dulu dari target kita ya teman-teman. Misal target kita 2.500.000, misalnya teman-teman kita tambahkan jadi 3 juta, jadi untuk jaga-jaga aja gitu ya teman-teman. Jadi untuk budgetnya atau target yang akan dicapai itu kita harus sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya teman-teman, karena kembali lagi menabung ini kan untuk memudahkan kita ya teman-teman, bukan untuk memberatkan. Dan biasanya sebelum menentukan target tabungan, kita harus membuat perencanaan dengan berkaca pada Ramadan atau Lebaran di tahun sebelumnya ya. Karena biasanya itu serba-serbi saat Lebaran itu ada dua ya teman-teman, yaitu sebelum Lebaran, yaitu saat Ramadan, dan saat Lebaran itu sendiri. Nah, kali ini di persiapan Ramadan atau Lebaran saya bedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu ada saya kasih nama bekal mudik dunia. Biasanya ini serba-serbi saat Lebaran, seperti ongkos transportasi, sajian Lebaran, atau giving ke orang tua gitu ya teman-teman, atau kita ngasih keponakan-keponakan atau sanak keluarga ya teman-teman dan kerabat. Ada baju Lebaran, ada bingkisan-bingkisan. Nah, yang selanjutnya ada sajian menu tambahan saat sahur dan berbuka. Ini biasanya kalau kita pas Ramadan itu ada aja ya teman-teman untuk takjil itu, misal kita walaupun menambah sajian untuk bikin gorengan ataupun beli gorengan, itu masuk anggaran kita ya teman-teman untuk kita persiapkan dari sekarang. Karena walaupun kita misal ada THR, dana-dana saat Ramadan ini tidak ditunjang THR ya teman-teman. Dan kategori yang kedua adalah bekal mudik akhirat ya teman-teman, seperti kita infak Ramadan, yang pahalanya itu akan dilipat gandakan tentunya. Kita berzakat, memberi takjil ke tetangga, atau kita bisa titip di masjid gitu ya teman-teman, atau bisanya kita di pinggir jalan gitu atau on the road dan lain sebagainya, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan mudik kita ke akhirat nanti.
Jadi kalau kita sudah rincikan seperti ini untuk perencanaan finansial yang akan kita tabung-tabung ya teman-teman, jadi kita sudah bisa kayak mengira-ngira atau mereka-reka ya teman-teman, kira-kira nanti itu kita targetnya berapa, dan yang harus kita keluarkan itu berapa, juga nominal yang akan kita tabung ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah rincikan lagi semuanya itu insya Allah lebih tertata lagi ya teman-teman. Walaupun kayaknya kalau misal kita nggak rincikan itu kayak pusing sendiri ya teman-teman, kayaknya banyak banget pengeluarannya. Dan mungkin untuk bekal mudik dunia dan bekal mudik akhirat bisa kita terpisah gitu ya untuk nabungnya, karena takutnya kepake juga ya teman-teman, karena kan kita kepingin juga ya teman-teman punya bekal untuk akhirat kita. Nah sekarang ini saya mau mensimulasikan untuk untuk cara menabungnya ya teman-teman. Jadi kali ini untuk kategori pertama saya mau mensimulasi untuk bekal mudik dunianya dulu ya teman-teman. Dan yang pertama kita bikin dulu untuk simulasi ini yaitu 20 kotak ke samping dan 20 kotak ke bawah. Jadi nanti semuanya itu per kotaknya saya akan isi dengan nominal 10 ribuan ya, karena insya Allah targetnya itu untuk simulasi ini sekitar 4 jutaan ya teman-teman. Jadi kita pakai 10 ribuan gitu ya, karena angka ini seperti kayak ringan gitu ya teman-teman, dan insya Allah semua orang juga bisa ya. Jadi ini mungkin bisa disesuaikan juga dengan target teman-teman yang nominalnya pasti bervariasi. Untuk caranya mudah banget ya teman-teman, tinggal kita silang-silang aja di kolom yang sudah tersedia. Misal kita sekarang nabungnya 20.000, tinggal kita silang 2 angka 10 ya teman-teman, itu tandanya kita sudah menabung 20.000. Dan kalau misalkan bikin kolom yang banyak gini agak ribet untuk teman-teman atau kayak terasa melelahkan, kita bisa juga ya teman-teman menyederhanakan lagi dengan target yang sama yaitu 4 juta. Kita sederhanakan lagi kolomnya biar lebih mudah gitu nabungnya. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Ini saya bikin simulasi juga dengan nominal yang sama tapi dengan kolom yang lebih sedikit ya teman-teman. Jadi ini kolomnya mau saya sederhanakan lagi, saya bagi menjadi 2. Yang kolom yang atas itu targetnya 2 juta dan kolom yang bawah itu targetnya 2 juta. Jadi tetap ya teman-teman, untuk total targetnya itu ada 4 juta ya. Untuk kolom yang atas itu saya bikin 5 kotak ke samping yang isinya itu 200 ribuan ya teman-teman. Dan cara ngisinya itu gampang aja ya. Misal selama proses kita ngumpulin dan belum terkumpul 200.000 itu jangan kita silang dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah mulai terkumpul baru kita silang di angka 200-nya itu ya teman-teman. Yang kedua ada bekal mudik atau tabungan akhirat ya teman-teman. Nah, sebagaimana yang kita tahu saat bulan Ramadan itu menjadi penghibur hati orang-orang mukmin, penghibur hati kita semua ya teman-teman. Karena semua amal soleh itu pahalanya diobral atau dilipat gandakan sama Allah. Terkhusus yang akan saya bahas di sini adalah tentang infak atau sedekah ya teman-teman. Jadi saya tuh sering dengerin ceramah-ceramah gitu ya teman-teman, di kayak di YouTube atau kita dengerin di masjid-masjid gitu ya. Ada 2 hal yang sering saya ingat dan terngiang dalam ingatan setiap mendengar tausiah ulama kita itu, bahwa yang pertama surga itu memiliki banyak pintu dan salah satunya itu adalah pintu sedekah, dan juga yang kedua itu tentang kedermawanan Rasulullah, terutama itu saat bulan Ramadan ya teman-teman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawannya itu lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan. Kan saking dahsyatnya itu ya teman-teman, diriwayatkan melebihi angin yang berhembus. Dan sebagai umat Nabi kita pun ingin mencontoh seperti beliau ya teman-teman, Nabi kita yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti nominalnya nggak seberapa, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menabung untuk akhirat kita ya teman-teman. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Oke, kita mulai simulasi. Yang pertama itu saya bikin ada tabel-tabel. Itu ada isinya target infak Ramadan, ada nabung infak, ada realisasi saat Ramadan. Dan untuk yang pertama itu untuk target Ramadannya kita simulasikan, misalnya kita targetnya nanti di Ramadan tahun depan itu 300.000 untuk infak kita ya teman-teman selama 1 bulan penuh itu. Jadi nanti untuk persiapan Ramadan itu kita nabung infaknya itu kita 30.000 per bulan ya teman-teman. Jadi kita ngitungnya kan 300.000 dibagi 10 bulan gitu ya teman-teman. Jadi kan kenanya itu hasilnya 30.000 per bulan ya, atau sama dengan 1.000 per hari. Dan untuk realisasi Ramadannya kita dengan 1.000 per hari jika kita persiapkan dari sekarang. Untuk realisasinya itu kita bisa infak setiap hari di bulan Ramadan yaitu sebesar 10.000 rupiah ya teman-teman. Jadi sekarang tanggal 1 Ramadan kita bisa infak 10.000, tanggal 2 10.000, tanggal 3 10.000 ya teman-teman. Insya Allah seperti itu ya teman-teman kalau kita nabung 1.000 per hari dan kita mulai dari sekarang. Insya Allah lebih ringan ya teman-teman kalau kita mempersiapkannya dari sekarang. Dan begitupun seterusnya jika kita target infaknya itu 600.000, maka kita memerlukan menabung infaknya itu 2.000 per hari. Dan untuk capaian realisasi Ramadannya di tahun depannya itu kita bisa infak 20.000 per hari ya teman-teman. Dan begitupun seterusnya ya teman-teman. Insya Allah mudah dipahami ya. Dan kita bisa mulai dengan nominal berapapun ya teman-teman, misal 500 rupiah pun nggak apa-apa ya teman-teman dengan menabung 500 rupiah. Dan misal kita sudah mulai menabung untuk infak di tahun depan, kita jangan melupakan untuk tetap melakukan infak harian kita ya teman-teman di luar Ramadan. Dan untuk baris yang terakhir, misal nih saya ada target infak Ramadannya itu 1.500.000 untuk tahun depannya itu ya teman-teman. Jadi 1.500.000 itu kita bagi 10 bulan dan hasilnya itu kan 150 ya teman-teman. Jadi 150 itu untuk per bulannya kita nabungnya. Jadi kalau kita bagi lagi 150 dibagi 30 hari, untuk infaknya itu, nabung infaknya itu kita realisasinya tuh 5.000 per hari ya teman-teman. Dan untuk Ramadan tahun depannya insya Allah kita bisa menabung infak 50.000 per hari. Itu kalau kita ada rezeki lebih, misal nominalnya kita besarkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk rinciannya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya teman-teman. Yang buruk-buruk mohon dibuang ya teman-teman. Ambil saja yang sekiranya menurut teman-teman bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan teman-teman mencapai target. Dan jangan lupa selalu libatkan Allah dalam segala hal ya teman-teman. Karena takdir itu milik Allah, namun usaha dan doa itu adalah milik kita ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu video dari saya. Wassalamualaikum.